Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Solni 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hal baik apa yang akan datang ya, atau terjadi kepada kamu di bulan November 2021 ini ya. Oke, ini adalah pembacaan umum, jadi saya resonate bisa aja enggak sama sekali ya sama kamu ya. Jadi disesuaikan saja apa yang sudah kalian lewati, yang sedang kalian alami, atau yang akan kalian hadapi nanti ya. Oke, beberapa dari kalian sudah melewati ini, beberapa dari kalian baru memasuki ini, dan beberapa dari kalian juga ada yang baru yang sedang menunggu itu bakal terjadi, insya Allah ya. Jadi yang baik-baiknya tuh rumusan kalian menonton ramalan itu ya, prediksi itu. Ini kan cuma gambaran doang. Jadi setiap ucapan kalau kita kaitkan dengan tentang terjadi atau enggak itu tergantung dari hati kita, gitu, pikiran kita gitu, tersugesti apa enggak ya. Untuk yang positifnya kita tersugesti enggak ya, tapi jangan terlalu terobsesi karena ya kembali kalau kalian menonton ramalan kan berarti kalian sudah paham kuncinya, yaitu segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah ya. Untuk yang diucapkan manusia itu hanyalah sebagai doa ya, itu sistemnya. Jadi setiap ucapan itu kan adalah doa. Gimana kalau saya mengucap yang buruk-buruk ya, pasti kamu nggak suka kan. Makanya saya akan membacakan yang nyata, yang saya rasakan ya, yang saya dapat intuisinya, kemudian saya sesuaikan dengan kartu ya. Dan ini adalah sebuah seni pembacaan ya. Jadi berpikirlah yang masuk akal ya, berpikirlah yang tetap logika ya, logis, dan ambillah keputusan yang cerdas ya, sesuai dengan kualitas pemikiran Anda ya. Jadi ini tuh cuma gambaran ya. Yang buruknya kita jadikan antisipasi ya, acuan untuk antisipasi. Yang baiknya kita aminkan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya pembacaan ini bertujuan positif untuk mensugesti kalian agar tahu caranya menyambut keberuntungan ya yang kalian harapkan gitu. Caranya gimana? Mungkin saya tidak punya caranya secara lengkap, tetapi setidaknya dengan saya mengorek-ngorek cerita Anda ini, mungkin Anda tiba-tiba langsung terinspirasi gitu, dapat jawaban gitu. Tanpa dari saya, kalian tiba-tiba, oh iya ya mungkin, oh jadi caranya gini. Kadang tuh kita bercerita, tiba-tiba kita dapat inspirasi tentang sesuatu hal yang tadinya kita bingung banget gitu. Ya. Jadi bijaklah menyikapi pembacaan ini ya, bijaklah menyikapi setiap ramalan. Ya, kadang orang bilang itu sirik. Sirik itu bukan seni. Sirik itu mungkin ya, ini bukan seni mistik ya, tapi ini tuh seni pembacaan kartu doang gitu ya, permainan ya. Oke, di sini ada 10 kartu. Kalau kamu ingin personal reading atau pembacaan secara pribadi antara saya dengan kamu, saya membacakan tentang kamu ya, prediksi tentang kamu ya, sugesti atau motivasi tentang kamu atau cerita kamu secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di kolom deskripsi di bawah judul video ini ya. Dicek aja tuh, ada tanda panah ke bawah ya. Chat saya, dan itu berbiaya ya, karena kita membaca tarot itu tetap membutuhkan energi, dan itu adalah sebuah pekerjaan ya. Setiap pekerjaan itu pasti ada upahnya gitu, tapi saya akan sesuaikan dengan kondisi ekonomi kalian ya. Oke, kita masuk aja ke pembacaannya. Di sini ada 10 kartu dari 5 tarot dan 5 oracle dengan 2 bottom of the deck dari yang satunya bottom of the deck dari tarot, dan satu bottom of the deck dari oracle romance angels ya, dari romance angels. Jadi jadi campuran antara pembacaan tentang kehidupan kamu ya, dan pesan angel untuk kamu, saya gabungkan di sini semuanya ya. Dimana hati saya takuti di situ, takuti itu maksudnya tergugah ya. Di situ berarti saya akan membacakan tentang pengalaman kamu. Tapi dimana saya ada juga saya tergugah di pesan angel, maka itu yang saya keluarkan gitu. Jadi tidak tentu di kartu mana ada pesan angel. Saya baca aja ya, mengikuti intuisi saya. Oke, di sini ada Ace of Swords ya, ada Four of Cups, ada The Tower. Wow, parah. Kemudian Ten of Pentacles, wow keren. Seven of Swords, ada di bottom of the decknya ada Five of Swords ya. Ada 3 sword di sini ya. Sepertinya kamu sedang bingung. Kemudian di oracle-nya ada playfulness, ada you deserve love, ada very soon, ada express your love, ada past life relationship, wow, ada attraction ya. Kita sandingkan Ace of Sword dengan playfulness, to recapture romance
allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi di sini guys, gini nih. Sepertinya kalau dalam hal cinta ya, ini adalah sebuah challenge gitu. Dalam hubungan tuh kalian sedang menemukan fase di mana kalian ditantang oleh hubungan apa ya, keromantisan dalam hubungan gitu. Maksudnya gini ya, kayak ini tuh gairah banget gitu, ada macam lagi itu saya pakai bahasa Ternate seperti ya kayak saya pakai logat Ternate, maaf. Jadi suasana percintaan hubungan kamu dengan si dia itu ya semakin menantang aja, semakin membuat kamu tuh kecanduan gitu ya. Karena apa? Kayak kalian tuh satu hati gitu, sudah satu hati banget, tapi kalian suka menciptakan challenge ya, kayak memberi umpan, mengharapkan balasan umpan kembali. Jadi kalian tuh sedang berkompetisi dalam perasaan kalian sendiri, perasaan kalian masing-masing. Tapi itu tuh menyenangkan banget ya, dan ini tuh seru gitu. Buang saya berisik, aduh. Jadi ini tuh adalah sesuatu yang sangat menyenangkan gitu ya buat kalian, dan kalian tuh ketagihan pingin selalu membuat kalau argumen tuh argumen yang paling positif gitu, suka mancing. Tadi aku ketemu mantan loh gitu, terus dia manas-manasin lagi intinya. Tapi kalian tuh makin ke situ makin membara hatinya kalian tuh semakin romantis deh, playfulness. Oke, kemudian kita masuk ke Four of Cups. Dengan you deserve love, you are lovable. Jadi kalian tuh sudah tidak seperti dulu lagi, ada banyak perubahan ya. Ada yang kadang tuh kalian penuh kekhawatiran ya, ada sebagian kalian menciptakan argumen hanya untuk mencari tahu gitu, tapi jawaban selalu menyenangkan gitu ya, karena memang kalian itu sudah pantas gitu mendapatkan ini. Kalian pantas dicintai kok. Yang kemarin kalian mungkin ada the tower, ada mengalami the tower ya. Dalam masalah percintaan itu kalian pernah mengalami namanya dihianati, dikecewakan atau terpuruk, tidak direstui, ada cinta segitiga ya, terprovokasi oleh sahabat yang menghancurkan hubungan kalian ya, atau masalah jarak ya, atau masalah pekerjaan, apapun itu ya. Jadi trauma kalian ini membuat kalian tuh harus banyak menciptakan pertanyaan-pertanyaan sadis gitu ya, yang kalau dia itu emosinya tinggi, dia pasti marah banget gitu. Tapi semakin dia marah, kalian tuh dia tuh semakin jujur gitu. Dalam marah dia terpancing emosinya ketika kamu memberikan pertanyaan-pertanyaan karena ingin mengetahui sesuatu dari dia, karena kamu nggak mau masa lalu kamu terulang lagi. Di situ dia akan mengungkapkan semuanya tuh, kejujuran dia tuh akan dia ungkapkan kepada kamu, dan itu menyembuhkan luka kamu gitu ya. Kamu khawatir, tetapi kamu nggak nyangka aja kalau bagi dia kamu tuh pantas dicintai gitu. Kamu adalah pribadi yang spesial gitu. Kamu adalah sosok yang mempesona, anggun ya, kalau perempuan menyenangkan, pribadi yang menyenangkan, yang memang dicari selama ini gitu ya. Tapi kamu tuh belum sadar, itu karena ya kamu masih ragu, karena kamu masih membawa traumatik kamu di masa lalu yang sangat pedih itu ya, ya. Oke. Jadi tetaplah menyenangkan ya, walaupun kamu memang bawel. Terkadang kalau pingin tahu sesuatu tuh ya gini, kamu mau aja nanya terus, kamu mau aja ngincer terus, kamu mau aja ngotot terus, harus tahu ya. Kamu itu sangat jeli gitu, orang yang kalau sudah pingin mencari tahu sesuatu ya kamu nggak bakalan diam. Kamu lihat kan kalau energi elemen udara itu ya, elemen udara itu kan mereka kalau angin tuh dia kesana kemari gitu, dia informatif ya, dia mencari informasi yang benar-benar jelas gitu ya, dan dia cepat banget mendapatkan informasi itu dibandingkan elemen-elemen yang lain gitu ya. Karena mereka tuh nggak diam, mereka nggak, kalau elemen lain itu mereka mungkin pakai insting, pakai kamu juga punya pakai insting, yang lain mungkin mereka pakai naluri. Tapi kamu tuh gimana ya,
melalui komunikasi kamu dengan dia aja kamu sudah bisa baca gitu. Pembicaraan kamu sama dia itu kamu mancing pertanyaan, dia jawab, di situ kamu mendapatkan satu informasi yang sebenarnya bukan terpaku hanya kepada jawaban dia itu aja. Jadi kamu tuh orang yang psikologis gitu. Jadi kamu bisa mengetes seseorang untuk mencari tahu kesemuanya dia. Dari satu jawaban kamu bisa mengetahui beberapa hal dari diri dia gitu. Ya, jadi kamu kritis banget ya. Kalau sudah dalam hal penasaran itu kamu kritis banget. Kamu mendetail banget. Ini kadang membuat dia bingung, tetapi kamu tahu caranya mengontrol ya emosi dia. Akhirnya hubungan kalian tuh semakin menyenangkan. Itu yang saya maksud challenge tadi. Challenge romantis. Jadi di tower ya. Aduh, pesawat. Ini pesawat kita kan pas di bawah bandara gitu. Ya, jadi dekat banget. Oke, bukan di bawah kolongnya, bukan. Maksudnya di sampingnya, tapi posisi kita di bawahnya gitu. Kita agak ke atas, maksudnya kita tetap ke atas dapat bandara gitu. Karena bandaranya tuh dibikin swearing tinggi baru ditimbun tanah ya. Jadi posisi mereka di atas bandaranya tuh. Mereka lewat kita bisa lihat ke sana. Oke. Jadi jangan heran kalau sering bunyi-bunyi zzzz, itu pesawat. Saya nggak bisa nahan pesawat untuk nggak berisik. Ya. Jangan marah. Oke, 10 of. Jadi tadi itu ya, cukup membuat argumen yang positif, cukup membuat challenge yang positif, yang menyenangkan. Memang kamu harus teliti, tapi kamu harus kontrol suasananya, kontrol emosinya, amarahnya, supaya dalam argumen kalian itu tetap argumen yang tujuannya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah kehancuran ya. Jadi apa ya, di-sharing gitu, di-sharing jaga keseimbangan antara cara kamu bertanya dengan nada kamu, dengan ekspresi kamu, dan ciptakan suasana yang rileks supaya dia juga walaupun agak emosi tapi dia tahu maksud kamu bertanya itu tuh apa gitu, tujuan kamu apa ya. Saya melihat di sini dia paham ya. Jadi walaupun dia emosi, dia senang menjelaskannya kepada kamu kan dia tahu kamu sedang mencari tahu dia, kejujuran dia, dan karena kalian saling mencintai ya. Jadi mungkin kalian baru atau memang kalian sudah lama tetapi sedang dalam proses tahap ke tahap gitu. Jadi mungkin kalian dapat di saat ini tuh di tahap ini gitu, di tahap dimana kalian saling uji, kalian saling mencari tahu gitu, saling menilai gitu ya. Dan ini menyenangkan banget. 10 of Pentacles dengan express your love, go ahead and make the romantic gesture. Jadi di sini kalau kalian yang sudah menikah, saya melihat di sini ada kebahagiaan, ada keromantisan ya, ada kesejahteraan ya. Hubungan kalian semakin romantis ya. Untuk kalian berpasangan, beberapa dari kalian mungkin kalian berhubungan dengan orang yang seorang dudex atau gendex ya, yang sudah memiliki anak, yang sudah pernah berpengalaman mengalami runtuhnya hubungan dan sudah tahu caranya gimana menjaga hubungan gitu, karena mereka sudah pernah melewati hal-hal sulit dalam hubungan. Jadi ini tuh lebih enteng ke depannya, jadi lebih express your love gitu ya. Lebih apa ya, lebih luwes gitu, lebih ringan gitu, karena kamu sudah berhadapan dengan orang yang dewasa gitu, orang yang sudah mengerti tentang hubungan tuh gimana. Kalau dalam hal keuangan kalian secara merata, berpasangan ataupun masih jomblo ataupun yang sudah menikah ya, berpacaran, kalian itu keuangan kalian itu ya will be success. Maybe maksudnya mungkin harus sukses ya, atau mungkin sudah sukses atau sedang sukses ya. Kalau kalian punya bisnis, usaha atau dalam karir, lancar aja, keuangan kalian pun baik-baik aja. Ditambah lagi kalian tuh tahu caranya bersyukur gitu. Selain kalian bersyukur kepada Ilahi, selain kalian mendekatkan diri kepadanya, selain kalian mengangkat kedua tangan dan berterima kasih kepadanya ya, rajin berkomunikasi dalam sholat kalian ya, kalian juga rajin bersedekah, kalian juga peduli kepada orang tua. Ada simbol orang tua di sini di 10 of Pentacles. Jadi kalian tuh memperhatikan benar-benar orang tua, mertua kalian atau calon mertua kalian atau
eh, orang tua kalian sendiri dan atau orang-orang tua di sekitar, peduli kepada orang sekitar, rajin bersedekah, sering memberikan hadiah-hadiah spesial untuk hadiah-hadiah kecil yang bisa membuat orang tua kalian itu tersenyum, dan disinilah kesuksesan kalian dimulai, ya. Jadi orang sukses itu mereka nggak sukses, beda ya kalau orang yang tiba-tiba mendapatkan keberuntungan itu beda dengan orang yang sudah mengasah dirinya untuk sukses gitu. Jadi mereka itu sudah memang berjuang, mereka sudah tahu jatuh bangunnya gimana, ya. Jadi mereka tahu caranya berterima kasih kepada ilahi. Jadi kalau orang yang tiba-tiba mendapat rezeki besar itu kan mereka pinginnya, atau kadang mereka saking terkejutnya, saking bahagianya, mereka tuh kadang lupa. Enggak 100% sih, 50-50 aja. Karena tuh mereka mungkin berangan-angan, oh kalau saya dapat uang 100 juta saya ingin naikkan orang tua haji, saya ingin menafkahi anak yatim. Tapi ketika mereka diuji dengan mendapatkan keberuntungan itu, mereka lupa guys. Mereka terus langsung beli mobil, beli emas, beli baju manis, terus mulai sombong, aduh cuekin orang, mulai merasa diri besar dalam keluarga, terus sok-sok apa ya, pemimpin banget, sampai orang tua mereka pun mereka kurang menghargai. Itu nggak baik ya. Tapi kalau saya lihat kalian Gemini, kalian tuh sudah tertata dari nol, ya. Jadi kalian tahu caranya bersyukur, maka sejahteralah kalian, ya. Kalian tahu bahwa saya saya harus semakin bersyukur gitu, karena kalian tuh sudah memang rajin bersedekah, kalian memang peduli kepada orang tua, kalian memang selalu baik sama orang. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah kesuksesan, kalian tuh fine-fine aja, kalian tuh nyantai aja, kalian tuh biasa aja, nggak nggak sekaget orang-orang yang tiba-tiba diuji gitu. Kalian itu sudah teruji, jadi kalian paham caranya hidup sejahtera dan mempertahankan kesejahteraan itu, ya. Dan kalian itu tahu, mungkin kalian pintar ngambil hati orang tua, menjaga sikap. Jadi kalau kalian yang masih pacaran itu, mertua kalian pun senang sama kalian, ya. Kalau kalian yang masih jomblo, saya melihat sini kalian akan mendapatkan seseorang, beberapa dari kalian tuh ada yang mendapatkan seorang jenis atau dudeks, ya. Ada juga yang bujangan, ya, sama-sama bujang. Tetapi di antara kalian itu pasti ada yang beriring dengan seorang jenis atau dudeks. Dan intinya, mau kalian masih jomblo, bakal ketemu sama jodoh kalian pun, kalian akan kalau ketemu sama pacar di bulan ini, ya, atau kalian bertemu dengan seorang yang bisa kamu jadikan pacar di bulan ini, maka dia akan memperkenalkan kamu kepada orang tua dia, dan insya Allah kamu diterima di sana karena memang kamu pribadi yang menyenangkan. Karena memang kamu pantas diterima gitu, ya. Ya. Kemudian kita masuk ke Seven of Swords dengan past life relationship. Sepertinya ketika kamu menemukan kesenangan baru kamu ini, tiba-tiba ada aja orang dari masa lalu yang nongol minta balikan, atau ada aja orang yang pernah salah sama kamu datang minta tolong, ya, minta maaf. Ya seperti itulah, biasa, manusiawi. Tapi karena Gemini ini orang yang nggak serakah, nggak sombong, dia juga nggak licik, dia juga nggak pendendam, ya. Jadi dia welcome aja gitu. Mau orang itu pernah manipulasi dia gitu, ya, pernah memanipulasi dia, memanfaatkan dia welcome, ya, si Gemini ini. Ya dia enjoy aja. Yang penting gue nggak salah sama lu. Kalau lu minta maaf ya udah gue terima gitu. Lu minta bantu ya gue bantu gitu. Tapi sepertinya kekecewaan kamu terhadap orang masa lalu ini cukup berat karena sudah beberapa kali, ya, dimanfaatin, egonya tinggi, dia agak temperamen, ya, agak tempera gitu, ya, egois juga, ya. Akhirnya kamu tuh sudah benar-benar kecewa dan kamu sudah, kadang tuh kamu masih mikir masih ingin menerima dia kembali, tapi kamu mikir lagi 2 kali gitu. Jadi kamu attractionnya, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi kalau kalian yang masih ingin sama orang
mantan kalian, atau mungkin dia minta balikan dan kalian masih cinta. Saya lihat sini ya kalian sudah tahu tahu diri ya, maksudnya sudah sadar tentang gimana rasanya disakitin, dihianatin, dikecewakan, ya, diegoisin. Jadi saya melihat sini kamu tuh cuman, ya kamu welcome, kamu maafin dia, tapi kamu lebih ke mencintai diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu menjaga banget supaya sikap-sikap dia itu gak bakalan dia ulang lagi sama kamu gitu. Kamu sudah agak tegas di sini ya, kamu gak mau ngalah lagi untuk hal-hal yang gak baik dari orang yang bakal kembali ini gitu. Kamu sudah menciptakan apa ya, membuat satu tameng untuk melindungi diri kamu dari keremehan dia gitu. Kamu gak mau diremehkan lagi gitu ya. Jadi dalam hal karir, kamu yang kemarin mungkin PPKM, kamu bangkrut, atau pokoknya usaha kamu lagi down, atau karir kamu memang lagi nggak baik, ya, kali ini kamu akan mendapatkan semuanya gitu. Dan pekerjaan kamu akan mendapatkan ya pekerjaan baru, atau karir kamu mungkin meningkat, rezeki kamu pun makin mulus gitu ya, makin lancar. Kemudian bisnis kamu pun juga tetap berjalan aman ya, nggak ada masalah-masalah yang terlalu berarti lah, pokoknya enjoy aja. Jadi kalian yang kemarin pernah mengalami jatuh dalam bisnis atau usaha kalian, kalian itu kembali pulih gitu ya, seenggaknya dia kembali pulih. Jadi kalian mulai membangun lagi gitu ya. Tergantung kecepatan kamu gitu, tergantung strategi kamu. Kalau kamu mau cepat perkembangannya, ya itu ada di otak kamu sendiri ya. Oke, jadi saya lihat orang-orang Gemini adalah orang cerdas. Mereka tahu caranya bersikap, bertindak, dan menyiasati hidup ini ya. Mereka orang-orang yang berstrategi tinggi. Jadi mereka tahu cara menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, maupun berstrategi ya untuk antisipasi terhadap masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi very enjoying ya. Oke, sampai di sini ya. Ini sangat-sangat menyenangkan ya. Jadi yang paling menyenangkan itu karena kamu menemukan orang yang benar-benar merasa kamu pantas dicintai. Kamu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan hati kamu. Terus kamu menemukan bisnis kamu kembali, usaha kamu kembali, kamu mulai membangun lagi ya. Kemudian beberapa dari kalian itu yang masih merindukan mantan ya, mungkin kalian hanya putus sebentar, kalian bakal balik lagi insya Allah. Kita aminkan saja ya. Semoga ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah doa-doa kita ini ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemini, terima kasih sudah mendengarkan.